Pemirsa, terjadi penggembungan tubuh Gunung Merapi 11 cm per hari dan selama 24 jam Merapi mengalami 32 kali gempa guguran. Bersama saya Jortapakan Selobi Omnivora, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, Gunung Merapi mengalami 32 kali gempa guguran dan 39 kali gempa vulkanik dangkal selama sehari pada periode pengamatan sejak pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Jumat 4 Desember 2020. Kepala BPPTKG Badan Geologi Hanik Humaida menjelaskan pada hari Jumat selama 24 jam Merapi mengalami 32 kali gempa guguran. Sedangkan untuk laju rata-rata deformasi sebesar 11 cm per hari. Artinya tubuh Gunung Merapi terjadi penggembungan 11 cm per harinya yang tercatat selama 3 hari terakhir. Sedangkan untuk gempa fase banyak tercatat 315 kali dan gempa hembusan sebanyak 27 kali. Untuk suara guguran terdengar sebanyak 1 kali dari PGM Babadan. Itu dikatakan oleh Humaida Sabtu 5 Desember 2020. Ia menambahkan, secara visual rata-rata dalam sehari kemarin terlihat asap berwarna putih dengan intensitas tebal. Adapun ketinggian asap mencapai 175 meter di atas puncak. Untuk berita terkini pada periode pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu juga terdengar 1 kali suara guguran dari PGM Babadan. BPPTKG memastikan belum ada muntahan lava yang terjadi di Merapi sejak statusnya dinaikkan menjadi siaga pada 5 November 2020. Adapun guguran yang terjadi beberapa kali bukanlah guguran lava, namun guguran materi vulkanik sisa erupsi sebelumnya. Materi guguran yang pernah meluncur merupakan materi sisa erupsi seperti tahun 1948, 1884, dan 1888. Karena ketika Merapi meletus, tidak semua materi terlontar dan masih ada sisa di permukaan sehingga menjadi materi vulkanik. Oleh karena itu, Hanik memastikan belum ada muntahan lava. Hanik Humaida menuturkan sampai saat ini belum teramati adanya kubah lava baru di puncak kawah. Selain itu, konsentrasi gas CO2 teramati meningkat. Indikasi tersebut menunjukkan proses desakan magma yang akan keluar ke permukaan. Hanik menjelaskan berdasarkan data Electronic Distance Measurement atau EDM dan data satelit menunjukkan wilayah barat dan barat laut menjadi wilayah yang berpotensi terancam bahaya erupsi Merapi berdasarkan data deformasi dan perubahan morfologi lereng sektor tersebut. Sebab dikatakan data rekahan-rekahan yang ada di barat laut dan juga yang di dalam kawah pun cenderung di barat laut. Kendati demikian, karena bukaan kawah saat ini ke Kali Gendol, yaitu arah selatan dan tenggara, maka sudah ada jalan ke arah tersebut. Jika terjadi erupsi eksplosif, terang Hanik, kemungkinan tidak sebesar erupsi 2010 berdasarkan data bahwa tidak terjadi kegempaan dalam yang menandakan tidak ada tekanan berlebihan di dapur magma. Selain itu, migrasi magma berlangsung pelan ditunjukkan oleh seismisitas VTB yang terjadi, jumlah dan pola peningkatan kegempaan dan deformasi EDM mengikuti pola 2006 yang mana bersifat efusif, serta banyak terjadi kegempaan hembusan yang menandakan lepasnya gas. Hanik Humaida mengingatkan kembali status Merapi siaga ini.
Sampai sekarang, Gunung Merapi kondisi aktivitasnya masih tinggi. Ia pun merekomendasikan penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam kawasan rawan bencana atau KRB 3 untuk dihentikan sementara ini. Kemudian, pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB 3 Gunung Merapi termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi. Selain itu, warga di wilayah KRB 3 agar mengamankan surat-surat penting atau berharga, mengamankan harta bergerak, raja kaya dan raja berana, menyiapkan tas siaga, pakaian, senter, obat-obatan sederhana, radio, handphone atau HT, makanan, minuman yang tahan lama di tempat yang mudah dijangkau, dan segera mengungsi jika terjadi guguran lava atau awan panas yang terus-menerus. Ancaman bahaya untuk erupsi efusif ditentukan dari perkembangan kubah lava, sehingga saat ini pihaknya baru mengikuti perkembangan kubah lava yang nanti terbentuk. Pada akhir-akhir ini terjadi pembentukan kerak atau rekahan di kawah atau kubah lava pasca 2010 dan 2018. Kemudian juga menunjukkan aktivitas guguran yang intensif. Perkembangan rekahan dan aktivitas guguran menunjukkan bahwa magma sudah sangat dekat di permukaan, sehingga pihaknya menunggu kapan magma ini membentuk kubah di permukaan. Metode lain yang dapat diterapkan untuk data satelit citra radar adalah Interferometric Synthetic Aperture Radar atau INSAR. Metode ini memberikan gambaran deformasi secara 3 dimensi dari perubahan fase gelombang radar yang dipancarkan ke objek dan kembali ke satelit. Prinsip kerjanya mirip seperti metode Electronic Distance Measurement atau EDM, namun dengan jumlah sinar yang jauh lebih banyak. Kekurangan dari metode INSAR adalah resolusi yang tidak terlalu tinggi sehingga agak sulit untuk mendapatkan resolusi orde sentimeter pada deformasi di gunung api. Berbeda dengan metode EDM yang bisa mencapai orde milimeter meskipun hanya diukur dari satu titik. Namun, metode INSAR berguna jika ada suplai magma yang besar sehingga orde deformasinya mampu terekam oleh satelit. Ditambahkan, pihak dari BPPTKG berpesan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar menghadapi aktivitas Gunung Merapi ini. Berikan waktu kepada Gunung Merapi untuk berekspresi karena selama ini telah memberi manfaat yang sangat besar untuk warga. Data pemantauan menunjukkan migrasi magma dari dalam sudah semakin dekat menuju permukaan. Namun demikian, jika nanti terjadi erupsi, tidak serta-merta menimbulkan bahaya bagi penduduk. Gunung Merapi mengalami peningkatan deformasi atau pemekaran tubuh akibat desakan magma dari dalam sejak ditetapkan berstatus siaga pada 5 November 2020 lalu. Gunung Merapi yang memiliki ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut terletak di Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Secara visual, Gunung Merapi tampak jelas. Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 50 meter di atas puncak kawah. Baik pemirsa, demikian perkembangan terkini dari Gunung Merapi dengan status level 3 siaga. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan yang berada di lokasi kawasan bencana. Saya Jurutopakan Selobi Omnivora, kreator video, mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda terhadap channel ini. Sampai jumpa.